Assalamualaikum, Pasadena, Wilujeng Enjing Majang Kasiang. Ada Kering dari layar Kurnia memberikan informasi kembali terkait semalam tentang klarifikasi. Sebenarnya emang udah jelas, kita udah ngobrol banyak sama Pak Kubu, baik dari A sampai Z, dari mulai mungkin permasalahan yang sedang merebak yang sudah diupload oleh pihak lain yang menyatakan bahwa perkara etol gitu, dan di dalam video tersebut saya menghilangkan uang sebesar Rp500.000 gak diisikan, soalnya etolnya kosong. Dan untuk pembelaan dari saya, struknya ada gitu, baik itu dari saya belinya dari Shopee ya, dari Shopee, dan mungkin dilarikan ke Bripa ke Brimo, ada itu struknya masih ada semuanya. Dan mungkin pikir saya nggak bakalan ramai seperti ini, karena ya mungkin posisinya emang nggak tahu bakal seperti ini. Tapi saya mungkin jaga-jaga adalah itu emang historinya ada. Dan untuk masalah YouTube juga, emang saya dari awal buat YouTube Paku itu dengan bertujuan karena ingin mengabulkan keinginan Paku, bahwa Paku juga ingin seperti Kang Deddy, dimana saya dan Paku, saya punya mungkin sedikit kemampuan untuk membantunya, dan itu pun nggak ada deal-dealan kerjasama secara tertulis atau secara kita digaji, nggak ada. Itu sebatas kita ngonten. Kebanyakan gini, mungkin mungkin di perkampungan kayak gini kan, mungkin udah dimasukin ke YouTube juga udah seneng gitu, udah seneng dulu awalnya gitu. Makanya saya waktu ke Kang Deddy, daripada diuploadin ke saya inisiatif menyarankan ke Pak Kubu untuk buat konten dan buat channel. Karena kan saya juga baca dari komen-komenan kalian semua bahwa buat aja channel khusus Pak Kubu, dan saya buat gitu. Saya nggak berpikiran kemana-mana, dalam arti ya saya juga udah dikasih dapat berkah lah dari keviralannya Pak Kubu, dapat berkah sehingga subscriber naik, terus view naik. Nah, makanya dari itu saya termotivasi untuk membuat channel Pak Kubu dengan mungkin tidak ada deal-dealan misalkan gimana, saya kawal sampai Pak Kubu dapat nanti sampai dapat gaji. Dan tapi setelah sekian lama saya bikin, saya terus ikuti ini ono perjalanannya, dan mungkin mulai ada pembicaraan dari yang lain, dan mungkin sedikit rasa takut juga sih, soalnya mungkin kita ngiblatnya ke channel yang udah besar ya, bahwa penghasilannya segini, sedangkan kan keviralannya juga itu suatu berkah Pak Kubu. Dan mungkin dengan strategi yang sedikit saya pelajari, baik itu ada yang bilang kan saya juga uploadnya lebih awal dari sebelum Bapak Kang Deddy gitu, ada itu mungkin saya mengakui itu sesuatu hal yang belum saya terpikirkan, soalnya udah konten kita upload, soalnya mungkin lebih ke sedikit bangga juga kita bisa seenggaknya ngikuti tata cara beliau. Untuk beberapa saat kita berpikir sama Pak Kubu gitu, cuman di pertengahan ini kan udah semakin banyak viewer, ada mulai gonjang-ganjing, yaitu bahwa saya berpikir kayak gini, kenapa banyak video yang dimasukin ke layar Kurnia? Mungkin dalam pikir saya, mungkin ya udah ini mah dikarenakan yang Pak Kubu belum menghasilkan uang, sayang kan. Saya tadinya mau ada gimana ke depannya, yang hitung-hitung buat operasional saya, soalnya saya nggak bener-bener nggak deal-dealan dari awal ini baru bikin channel habisnya berapa gimana enggak, ini gitu pure. Saya mungkin punya keinginan juga lah biar Pak Kubu benar-benar proyek berbaginya tercapai nanti dengan adanya gajian YouTube, dan nanti udah mau disetel misalkan yang mau rekeningnya di keluarganya, soalnya saya udah punya kan layar Kurnia, buat saya bikin 2 akun untuk jika harus saya yang pegang gitu. Tapi untuk sementara sampai ini belum berhasil, saya kawal terus, dan saya juga minta ke Pak Kubu juga soal masalah tim. Sedangkan untuk bayar tim kan dari mana? Jadi saya borong semuanya dari mulai ngamera, ngedit sampai ngupload, dan itu pun durasinya pendek-pendek, bukan pendek-pendek gini.
siang konten video malamnya ngedit, paginya upload. Malahan jadi suka kadang nggak nentu tuh nguploadnya jam berapa, soalnya habis ngonten langsung ngedit, habis ngedit upload, dan upload itu nggak ada fasilitas wifi gratis ya, semuanya menggunakan kuota, dan saya pun beli kuota per bulan, dan itu saya nggak hitung-hitungan misalkan oh ini baku gini, enggak lah gitu, soalnya masih keuntuk sama channel saya gitu. Awalnya berpikir gitu, nggak tahu bakal nyampe seperti ini, sampai bakal semerbak. Ada yang bilang, mungkin saya juga baca, ada yang bilang hati-hati gini, hati-hati, sampai mulai saya juga kok gini, jadi mulai ada masukan ke Paku juga, masukan ke buku juga, sampai mulailah terjadi keretakan, kerenggangan kepercayaan. Sedangkan saya kalau dilihat capek sendiri juga, saya juga minta, so kalau ada tim ya saya juga capek lah, harus mungkin saya harus double konten, saya channel buat penghasilan saya pribadi, dan mungkin channel gimana buat kelangsungan channel Paku juga. Disitulah saya juga udah mulai sedikit, dulu mah aman-aman aja, nggak ada intervensi, saya nyaman-nyaman aja, mau secapek gimana pun saya kontennya udah, soalnya untuk proyek saya udah, untuk proyek kalau disiapkannya udah gitu. Dengan tidak berpikiran muluk-muluk, lihat yang channelnya udah besar, misalkan view segini dapatnya segini, nggak nyampe seperti itu. Yang penting saya udah dapat konten buat dipajang di Puku, buat pajang di saya. Itu pemikiran saya, nggak sampai yang aneh-aneh gimana lah gitu. Soalnya saya harus kawal sampai Paku dapat AdSense dan mungkin gajian gitu. Nah, cuman semakin kesini ya, semakin memang banyak obrolan-obrolan yang mungkin buat Paku baru. Soalnya barunya gimana, emang Paku orangnya polos untuk apalagi masalah gaptek gini. Dan saya juga sudah konsultasi sama keluarganya, misalkan ada nggak yang bisa sok biar kita kerja bareng, nggak capek lah gitu. Saya merasa terbantu. Soalnya atau kalau ada yang kamera, coba ada yang edit, atau coba ada yang admin, dulunya kayak gitu. Biarkan kita berjalan, saya penghasilan saya terjaga, terus progres Paku untuk mendapatkan aset terjaga juga gitu. Sempat sih seperti itu, dan mungkin seiring berjalan waktu sampailah ke titik dimana mulai masukan-masukan yang mungkin lebih mengarah bahwa ke saya gitu, bahwa saya nggak bener lah, bahwa saya nggak baik lah, sedangkan mungkin kita kerjasama dari awal loh gitu, kita kerjasama, dan saya juga menyalahkan. Mungkin itulah pemikiran orang-orang tentang situasi kami, saya dan Paku. Dari awal kan kita kerja berdua, nggak ada yang adminan, nggak ada yang misalnya manajeran. Pure itu Paku talentnya bener-bener bagus, soal masalah konten dia cepat belajar gimana cara untuk berbicara atau untuk menyesuaikan. Soalnya ya ada gurunya, Kang Deddy Mulyadi, beliau juga lihat pas kita konten, lihat gimana caranya, gimana supaya lucu, gimana supaya emang menarik perhatian, dan itu bener-bener kita kerja. Paku jadi talent, saya jadi mungkin lebih ngerangkap lah, 3 rangkap gitu, kamera, editing, dan mungkin sebagai admin untuk nguploadnya gitu. Dan sampailah di mana titik ada mungkin miskomunikasi soal masalah etol tersendiri. Nah, setelah diisinya 300 baru pure kita konten yang yang Mbah Sapi kalau nggak salah tanggal 28, saya masih ingat di struk kayak gitu kan, di struk tanggal 28 jam 10 kalau nggak salah gitu. Dan saya pure nggak ingat lagi soal masalah itu. Soalnya kita di sana juga lama kan. Nah, pas pulang saya coba ngisi dana dulu, cuman kebetulan kuota saya habis, soalnya saya harus upload yang kan saya konten semuanya menggunakan handphone ya. Saya menggunakan handphone itu pun handphone sendiri. Jadi saya ngamera itu pakai handphone sendiri, ngupload sendiri di sini, edit sendiri dalam satu handphone untuk 2 channel tersebut. Dikarenakan tahu kan ada mungkin batas dari memorinya sendiri, batas dari mungkin baterainya sendiri. Dikarenakan untuk konten yang banyak kita kan siang konten sama dulu waktu Kang Deddy malam saat di hotel kita ngedit upload lagi. Ada juga yang masukan kenapa ngeduluin upload, soalnya ini kan memorinya gak cukup. Kalau nggak diupload mungkin bingung gimana daripada dihapus, soalnya kita kejar target gimana supaya channel Paku naik dulu kan gitu pikiran saya juga nerima masukan dari kalian yang bahwa jangan ngeduluin terus, misalkan harus gini selama itu ketika membangun saya dengarkan. Soalnya saya juga keterbatasan, saya satu orang yang nggak bisa
melakukan segalanya. Cuman selama saya mampu, saya lakukan semua itu gitu. Dan mungkin seperti itulah sampai ngonten pulang. Dan ada juga di video yang klarifikasi saya, kalau pernah diupload cuman nggak tahu kena bandnya kenapa, nggak tahu dari apalah, nggak tahu dari thumbnail atau apa. Mungkin nanti kita coba diupload lagi biar lebih jelas obrolan saya. Dan untuk kedepannya seperti ini. Dan mungkin saya juga udah mulai benar-benar pressure, benar-benar ada tekanan bahwa ada yang bilang mau diperkarakan lah, mau diinikan, sampai ya mungkin ada nyerang ke rumah gitu, ada yang nyerang ke rumah. Tapi ya udahlah, mungkin itu suatu proses. Ternyata di dunia mati kayak gini gitu. Saya benar-benar orang kampung di desa Sagulingnya, sama Paku juga itu kan paku saya. Kalau emang saya macam-macam dalam hal, pasti mungkin lebih datang lah ke rumah gitu kan gitu. Jadi seperti itu mungkin kondisi sedikit pembicaraan tentang semuanya. Dan semalam juga emang kita ngobrol banyak tentang situasi, ada kita menyadarilah benar-benar ini kan masalah internal juga ya, masalah internal gini kita ini masalah apa ya, nama baik masing-masing kan gitu. Kita klarifikasinya nggak secara live, soalnya kita ngejaga juga, takut misalkan ada kata-kata yang mungkin ada apa ya, kontroversi juga. Kita benar-benar diadakan secara kekeluargaan, kita ambil cara baiknya gimana. Saya juga sambil udah nanya kira-kira soal masalah etol ini gimana, apakah harus misalkan jika emang harus cek sama etol kan pasti bentuknya kartu kredit ya, bisa dicek mutasinya ada gak, saya masukin. Nah nanti dicocokin sama bener-bener stroke yang saya bisa tunjukkan gitu. Sempat juga saya juga ditelepon sama timnya si Bapak Kang Deddy KDM gitu, dan mungkin menjelaskan bahwa yang ngisi itu udah konfirmasi sama Bang Yon, dan mungkin kasih stroke juga. Dan mungkin saya nerima masalah jikalau mungkin nggak gercep kok, nggak gerak cepat waktu sana langsung kita pergi ke Alfamart atau gimana. Soalnya saya nggak bisa setir mobil kan, nggak bisa setir mobil. Jadi ada supir yang bawa paku juga, beliau lagi tidur, mungkin kita lagi proses mengonten kan. Jadi benar-benar setelah itu kita pure ke bawah suasana soal masalah. Jadi mungkin yang selanjutnya saya nggak nyampe menyelesaikan yang sisanya yang 200 itu hari tersebut, dan mungkin setelah pulang baru gitu. Itu mungkin klarifikasi dari saya juga. Semalam juga kembali lagi soal masalah semalam juga udah diceritain, dan mungkin saya juga mau memberitahukan juga jikalau lah mulai saat sini mungkin saya nggak akun paku sudah dikasih itu ada di satu handphone, udah dikasih semuanya, udah diserahkan semuanya. Jadi mungkin saya nggak ikut lagi untuk membesarkan nama channel paku tersebut. Soalnya mungkin sampai di sinilah saya perjuangan saya untuk membuat satu channel sampai meledak seperti yang diinginkan sama kita berdua awalnya. Dari Paku kan pengen deh cerita kayak berbagi kayak Pak Deddy gimana gitu. Saya kasih masukan dan Paku juga ngerti, dan kita buatlah tersebut gitu sampai saat ini. Dan cuman nggak sampai kepercayaan itu kita kuat untuk menjaganya, konsisten kita berdua. Soalnya banyak masukan dari sini, mungkin saya juga paham, Paku belum memahami, jadi banyak masukan yang mungkin beliau anggap mengerti, bisa masuk, cuman nggak bisa untuk apa ya, disinkronkan sama saya sendiri. Jadi kan saya sedikit risih juga lah, banyak yang ngomong-ngomong tapi belum nggak ada yang menjelaskan, apalagi ada yang upload kan soal itu namanya penghasilan gini, sedangkan kan prosesnya YouTube itu udah jelaskan, harus ada persyaratan juga, harus ada nunggu pin AdSense juga, harus ada syarat untuk $10 juga, atau nunggu 3 digit nomor untuk rekening juga. Itu kan prosesnya yang panjang, yang nggak bisa bener-bener semau kita cepet kayak main apalah gitu, main game yang mungkin berhadiah langsung trek masuk ke dana cair udah gitu. Emang nggak segampang itu. Jikalau mungkin para YouTubers juga tahu lah prosesnya kayak gimana. Dan mungkin jika belum tahunya, mungkin sedikit cari info aja di YouTube kayak gimana. Saya nggak bisa menjelaskan, soalnya mungkin penjelasan saya untuk dijelasin ke pihak Paku sendiri juga untuk memahaminya harus belajar dulu. Jadi saya pikir saya keterangan saya gini tuh udah dimengerti, dan mungkin ya namanya orang mungkin kan banyak yang nyangka wah penghasilan gini. Untuk masalah tersebut saya juga sedikit lucu lah lihatnya.
itu settingan perhitungan dari Social Blade itu belum pas nggak bakalan sama dengan dapur YouTube-nya sendiri. Soalnya di YouTube juga kalian udah pada tahu, para YouTuber udah pada tahu ada pajak juga, ada mungkin invalid traffic juga, ada bener-bener banyak macam di dalamnya soal masalah penghasilan. Jadi untuk masalah penghasilan saya mohon lebih cobalah arahkan Paku ke hal-hal yang lebih edukasi juga, nggak harus misalkan seperti ini. Soalnya kemarin juga yang upload di lingkungan saya rame, bener-bener rame dikarenakan saya disangka ambil inilah uang udah sampai 85 juta sampai gimana. Saya benar-benar bingung juga kalau emang bisa ada yang mungkin menghasilkan seperti itu dari channel saya. Udah search kalau emang ada udah menghasilkan, saya juga pengen mental lah gitu. Saya bekerja dari awal loh, dari awal pembikinan, dari apa ngotes. Saya juga udah pengen seperti itu. Saya udah pengen benar-benar ada gaji yang benar dari Paku juga. Soalnya kita deal-dealannya nggak nyampe gimana nih kita jadi kamu jadi tim ini harus pakai YouTube gimana saya gaji gimana, enggak lah. Kita sama-sama benar-benar panggilan. Saya punya keahlian sedikit dan Paku punya momen dan talentnya beliau sebagai seniman ya, yang bisa memberikan hiburan buat masyarakat gitu. Mungkin sedikit video klarifikasi, soalnya yang video yang sebelumnya mungkin cuma kita ngobrol sama Paku bahwa kita udah selesai. Soalnya saya pengen kan jangan lagi ada permasalahan baru lah gitu, lalu takutnya salah ngobrol lah gimana. Kita mungkin kan pengen udahlah adem ayem. Saya juga misalkan benar-benar udah silahkanlah lepas dari channel Paku, silahkan mungkin pakai sama orang lain yang mungkin Paku lebih mempercaya dan mungkin ada rekomendasi yang benar. Dan saya benar-benar capek juga, nggak mau lagi ikut kegabung ke sana. Soalnya benar-benar komplik permasalahannya, nggak segampang seperti itu. Saya juga pressernya ini, apalagi mungkin saya juga keterbatasan waktu dikarenakan ya mungkin banyak kesibukan yang saya ini juga. Jadi buat kalian terima kasih yang udah kritik, terima kasih yang udah memberikan saran dan yang dukung juga udah. Saya mah benar-benar ikhlas lah, silahkan yang mau berpikir ke saya gimana pun juga nggak apa-apa. Mungkin jikalau saya emang ada rezeki dari YouTube, mungkin itulah rezeki yang datang dari Allah gitu. Nggak tahu harus gimana, soalnya mungkin YouTube punya peraturan sendiri kayak gimana. Dan saya mohon maaf juga jika emang banyak kesalahan yang kehilapan saya, dikarenakan batas kemampuan saya segini loh gitu. Batas gadget yang saya pakai cuma pakai handphone segini loh gitu. Jadi ada yang masukan juga suaranya kurang, saya kurang. Sebenarnya itu kan nggak ada budget buat beli, aslinya nggak ada budget beli, itu cuma dari handphone. Jadi ada yang minta Pakunya nggak jelas ngobrolnya, mungkin kan mau minta buat beli ini itu kan kita tahu Paku lu menghasilkan kan, nggak mau memberikan kapusing lah kalau cek Sunda nama mau pusing Paku. Soalnya Paku udah mikirkannya orang banyak kan gitu. Jadi buat kalian semua, baik itu yang mungkin yang ngefans ke Paku, ngefans ke Layar Kurnia, atau mungkin yang mau hater atau nge-hater ke channel kita berdua, nggak apa-apa, itu hak kalian. Dan mungkin saya dan Paku juga udah ngobrol panjang lebar juga soal ini ono itunya. Dan mungkin saya kemarin upload itu memang endingnya aja bahwa kita udah ngobrol, udah duduk bersama tentang hal-hal yang mungkin viral saat ini. Jadi mohon maaf sekali lagi buat kalian yang mungkin belum merasa puas dengan pernyataan saya, atau mungkin dari pernyataan yang lainnya. Saya mohon maaf, saya nggak bisa saya nggak bisa mengikuti keinginan kalian semua. Saya juga punya keterbatasan ya, intinya kayak gitu. Mungkin untuk masalah saya sama Kuku perkara itu udah saya jelasin, udah ada titik terangnya, mungkin seperti itulah. Jadi mohon buat kalian sedikit kasih edukasi yang benar aja buat Paku, jangan mungkin mengarahkan ke arah yang intervensi ke sana ke sini. Soalnya Paku itu orangnya mungkin, kalau buat kalian buat yang belum tahu aslinya, emang kayak bisa semuanya lah gitu Paku. Baiknya ada, ininya ada, keberaniannya ada, polosnya juga ada. Dan mungkin kita nggak tahu bahwa tingkat kecapeannya kayak gimana, tingkat stresnya kayak gimana.
gitu. Uring-uringannya kita nggak tahu gitu. Tapi saya sama Pak Kapolri sedikit menyarankan arahkanlah ke arah yang lebih baik juga, baik itu dalam kepemerintahan, baik itu dalam konten. Terus aja komen-komen didukung terus. Saya doakan jika walaupun saya udah lepas ya silahkan sukses dengan channelnya. Mungkin saya nggak bisa bantu lagi soalnya mungkin inilah endingnya gitu. Kepercayaan yang kita jalin mungkin terhalang sama situasi kayak gini. Jadi maafkan jika ada yang mungkin nanya atau gimana masih ngadmin masih gini sampai nanya penghasilan. Waduh, saya up dari sini, saya benar-benar udah selesai. Kita benar-benar silaturahmi sebagai warga dan kepala desa aja. Untuk masalah kerjaan kita udah off ya, kita udah off benar-benar. Yuk kita doakan aja semoga baik itu saya atau Paku ada penghasilan yang benar-benar kita bisa jadikan untuk diri kita sendiri, kebutuhan kita atau untuk sosial juga. Doakan saja semuanya kayak gitu. Terima kasih buat para subscriber semua. Terima kasih buat para yang mengkritik saya pribadi dan saya bisa menjelaskan sebatas yang ini. Dan mungkin kalian bisa lebih mengarahkan saya atau Paku ke arah yang lebih baik. Terima kasih semua. Yo, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agundil. Saya admin Layar Kurnia yang dimana saya juga dulu sebagai admin yang Otong Gani Channel. Nah, saya sekarang mau klarifikasi sesuai permintaan kalian ya, baik itu yang berkata yang enggak atau yang mendukung ke siapa aja, baik ke saya Pak Kuwu. Saya sekarang sama Pak Kuwu sudah beres masalahnya, baik permasalahan yang semerbak yang manapun. Kita sudah benar-benar legowo untuk menyelesaikan dikarenakan kita sama-sama satu desa. Saya warganya Pak Kuwu nih. Bukan ini satu desa, satu RT malah. Ini kan atasan saya, Bapak Urang di Saguling mah gitu. Mantap. Ya buat netizen semuanya. Sekarang saya klarifikasi sekarang dan barusan udah ngobrol banyak. Jadi nggak perlu dipermasalahkan, ya udah. Buat kami itu sebuah mungkin pengalaman juga lah. Kita sebagai manusia tidak luput kesalahan dan mungkin banyak pembelajaran ke depannya. Silahkan arahkan buat penggemar Paku ke arah yang lebih baik dalam channelnya. Buat saya juga, saya ngonten pengen yang lebih baik juga lah. Saya juga berkaca dari hal tersebut dan kami udah mengklarifikasi semuanya. Jadi mohon maaf kepada semua netizen, baru klarifikasi sekarang dan semoga netizen bisa menerimanya bahwa kita udah nggak ada masalah apa-apa. Nggak ada masalah di masalah yang kemarin. Udah beres ya Pak Kuwu. Tidak boleh apa-apa nih, lihat saksinya. Ya, jadi buat sekarang oke lah, tetap semangat Pak Kuwu juga. Pendukung Pak Kuwu juga, pendukung Layar Kurnia, pendukung Otong Gani Channel, tidak ada masalah, sudah beres. Sekarang sudah beres, clear lah, clear gitulah. Terima kasih. Gitu.